Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk kali ini, kesempatan pada hari ini, saya akan memberikan informasi sedikit tentang apa itu narkoba. Ya, bisa kita lihat secara bersama-sama. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau biasa disingkat dengan P4GN. Judul untuk hari ini yakni mengenai bebaskan dirimu dari bahaya narkoba. Kira-kira dirimu, diri siapa? Diri kita sendiri. Tujuannya saya menyampaikan materi ini itu ketika kalian berada di luar sana, pada saat bercengkrama, pada saat bergaul dengan siapapun, setidaknya adik-adik punya benteng diri, punya ilmu, punya pemahaman. Jangan sampai sebentar nanti pada saat bergaul adik-adik terjerumus kepada yang namanya narkoba. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang begini, mengenai narkoba. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda ketika narkoba hari ini saya sebut? Siap menjawab. Silakan. Siap, terima kasih. Nama? Sebelumnya nama saya Fitri Elias. Oke. Jadi menurut saya narkoba adalah psikotropika, narkotika atau bahan obat terlarang lainnya. Iya, bagus. Jadi ketika saya menyebutkan narkoba, jadi terlintas di pikiran Habib Dwi, apa tadi disebutkan? Bahwa narkoba adalah obat terlarang. Ada obat-obat terlarang. Jadi narkoba, ini narkoba ada istilah narkoba. Apa lagi selain Dwi? Oke, silakan. Saya Muhammad Nadia. Sebelumnya saya akan menambahkan jawaban dari Putri Elias bahwa narkoba itu bukan hanya obat terlarang atau zat adiktif, melainkan narkoba juga merusak pikiran, jaringan atau fisik dari seorang pecandu tersebut. Iya, bagus juga karena terlintas di pikiran narkoba bukan cuma obat terlarang ya, ada zat adiktif yang dapat merusak kondisi fisik kita. Oke, sekarang ini Anda fokus lagi ke slide yang berikut. Narkoba menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat 1 ini bisa dilihat menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran serta menyebabkan kecanduan. Lanjut, jenis-jenis narkoba. Jadi lihat jenis-jenis narkotika dan obat-obatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Nah, undang-undang ini yang dimaksud dengan Undang-Undang Narkotika ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika itu ada 3 golongan. Ada golongan 1, ada golongan 2, ada golongan 3. Yang golongan 1 apa saja? Ada ganja, ada opium, ada koka. Kemudian ada golongan 2. Jenisnya morfin. Iya. Kemudian ada juga golongan 3 yang memiliki resiko ketergantungan yang sedikit ringan. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis narkoba berdasarkan bahan. Nih, bahan pembuatan. Bisa kita lihat, ini narkotika jenis sintetis maksudnya. Kemudian yang semi sintetis, kemudian ada yang jenis alami. Nah, ini terkait dengan gambar, tolong perhatikan. Apa yang disampaikan tadi dari contoh, ini seperti ada dalam kantong plastik kecil ya. Ini sabu-sabu, kemudian ada morfin, kemudian ada basal. Ini jelas di belakang. Basal itu garam mandi. Ada heroin, ada opium,
Kemudian ada Spice ini yang sekarang masih viral, ini di bagian Eropa juga ada, salah satunya di Negeri Elizabeth, Inggris ya. Kemudian ada ekstasi. Oke, kita lanjut. Nah, bahaya yang timbul pada saat kita menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba. Ini yang pertama. Dari gambar bisa dilihat. Yang pertama adalah dehidrasi. Kemudian halusinasi. Selain halusinasi, ada juga yang namanya menurunkan tingkat kesadaran. Nah, dari bahasa gambar, kekecewaan pasti akan muncul. Yang keempat, oke, nih gambar yang tadi. Ini gayanya, ini rumahnya, ini ibunya. Ini rumahnya, ini gayanya. Gangguan kualitas hidup termasuk dampak ataupun bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir, kalau kita sudah sering menggunakan yang namanya narkoba, terakhir, Anda lihat, ya, jangan pernah berharap akan selamat hidup ketika Anda sudah terjun ke dunia narkoba. Oke, sekarang begini. Kenapa sih sering dipublikasikan di media ada saja orang yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Alasannya apa? Kenapa sampai mereka terjun ke situ? Ada yang bisa jawab tidak sama saya? Ya. Kira-kira apa? Kenapa? Oke, baik, terima kasih. Alasan kenapa orang memakai narkoba diantaranya yaitu ingin menikmati rasa gembira, tampil lincah, energi, dan ini menghilangkan rasa sedih. Bukan hanya itu juga, tapi karena beberapa faktor lingkungan, apalagi di lingkungan anak-anak remaja seperti kita yang ada di SMA. Oke, bagus. Jadi saya garis besar salah satu faktor dia kenapa orang terjun atau sekali mencoba terjun ke menggunakan narkoba, salah satunya adalah faktor lingkungan. Sebelum ke faktor lingkungan, faktor pribadi. Alasan mengapa orang memakai narkoba? Yang pertama, memuaskan rasa ingin tahu atau coba-coba. Yang kedua, ikut-ikutan teman, solidaritas teman. Dia tidak dapat mengikuti tren dan ingin terlihat gaya. Lanjut, menunjukkan kehebatan, merasa sudah dewasa. Oke. Nah, untuk pengendara itu sendiri bisa dibaca. Penjara minimal 4 tahun dan maksimal pidana mati, bayar denda maksimalnya 10 miliar. Pengedar narkoba 2, penjara 4 tahun minimal, maksimal pidana mati, denda paling banyak 8 miliar. Pengedar narkoba golongan 3 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, minimal 2 tahun penjara, maksimal 12 tahun, denda paling banyak 5 miliar. Kalau punya dana, punya uang, no problem, lanjutkan. Mampu tidak? Tapi jangan pernah coba. Satu kali mencoba, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, untuk materi hari ini saya akan ambil kesimpulan. Pemakaian zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis. Kemudian selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh, yang ada kualitas hidup menjadi terganggu. Kemudian relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Oleh karena itu jangan coba-coba. Jadi jangan coba-coba. Kemudian pesan saya, pada intinya jangan mengganggu kehidupanmu dengan halusinasi. Halusinasi dapatnya dari mana? Dari menggunakan narkoba tadi. Dan yang berikut, sesungguhnya narkoba jika jatuh ke tangan yang tepat, maka hasilnya akan bermanfaat.
Namun jika jatuh ke tangan orang yang tidak bermoral, maka resikonya akan fatal. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua, kepada teman-teman guru, bahwa pada hari ini saya diizinkan untuk memberikan informasi tentang keadaan penyalahgunaan narkoba yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Provinsi Gorontalo, sehingga turun aturan kepada kita semua guru yang ada di Provinsi Gorontalo dari BNN, khususnya BNN yang ada di Provinsi Gorontalo, untuk menyampaikan atau mengingatkan kepada adik-adik semua, kepada seluruh peserta didik yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya kita yang ada di wilayah Semarandangan, kiranya adik-adik jangan sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Kenapa? Karena generasi kita, generasi saat ini merupakan generasi yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia di tahun-tahun kemudian. Dan anda ini adalah generasi-generasi penerus bangsa yang insya Allah tujuan hidup kalian akan menjadi orang yang sukses, orang yang cita-citanya tercapai. Amin. Dan pada kesempatan hari ini pula, setidaknya saya akan memberikan sedikit informasi kira-kira apa itu namanya narkoba. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika saya menyebutkan namanya narkoba? Ya, silakan cabut nama. Muhammad Juman. Silakan. Obat-obat terlarang. Obat-obat terlarang. Bagus. Sebelum Anda terjun ke dunia hitam itu, kenali dulu apa manfaat dan apa efek samping. Narkoba itu singkatan dari narkotika dan obat terlarang. Alasan kenapa orang suka yang namanya menggunakan atau menyalahgunakan narkoba, padahal narkoba ini digunakan hanya untuk tim medis. Ingin coba? Pengaruh teman, dehidrasi. Yang kedua ada halusinasi. Kira-kira setelah halusinasi apa? Ada kualitas hidup mulai menurun. Jadi hari ini saya merasa bersalah, ilmu yang sedikit tapi bermanfaat kalau saya tidak sampaikan, betapa berdosanya saya. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik sukses dengan cita-cita. Sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.